Ada 3 penyesalan paling tidak yang perlu kita jadikan refleksi diri. Boros pikiran itu sama gawatnya dengan boros keuangan. Mana kira-kira yang lebih pedih dan menyakitkan? Kesedihan atau penyesalan? Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim, welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Pada bahasan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mengupas sebuah tema tentang penyesalan. Mana kira-kira yang lebih pedih dan menyakitkan? Kesedihan atau penyesalan? Ternyata penyesalan itu lebih pedih. Kenapa bisa begitu? Karena dalam penyesalan ada tanggung jawab yang tidak kita lakukan. Ada sesuatu yang harusnya kita lakukan tapi gak kita lakukan. Atau sebaliknya, kalau sedih itu belum tentu karena perbuatan kita, tapi menyesal sering datang karena perbuatan kita. Penyesalan itu ada unsur responsibility. Ada sebuah buku yang menarik teman-teman sekalian, sebagaimana yang pernah saya ceritakan di beberapa video sebelumnya, tentang seorang perawat namanya Bronnie Ware. Dia ini sebetulnya mantan penyanyi, tapi kemudian dia menghabiskan sisa waktunya untuk menjadi seorang perawat dan merawat pasien-pasien paliatif. Pasien yang secara medis sudah gak bisa lagi sembuh, jadi pasien ini dirawat sekedar untuk meningkatkan kualitas hidupnya di akhir usianya. Dalam interaksinya dengan pasien tersebut, teman-teman sekalian, Suster Bronnie ini bertanya kepada pasien-pasien tersebut tentang hal-hal apa yang mereka harap bisa mereka ubah di akhir hidupnya. Ternyata dari percakapan ini menemukan beberapa pola yang hampir sama. Dirangkum dalam buku yang sangat bagus ya, judulnya The Top 5 Regrets of the Dying. Saya akan sampaikan beberapa saja kawan-kawan sekalian. Ada 3 penyesalan paling tidak yang perlu kita jadikan refleksi diri. Muhasabah. Mudah-mudahan kita gak kena 3 penyesalan ini. Penyesalan pertama yang dirasakan oleh kebanyakan orang itu adalah saat mereka merasa terlalu sedikit waktu yang diberikan untuk orang-orang yang mereka cintai. Nah, penyesalan ini paling banyak diucapkan oleh pasien laki-laki yang biasanya jadi kepala keluarga. Andai saja aku gak bekerja terlalu keras, bekerja sampai menyita banyak waktu. Dan seringkali mereka itu terlambat untuk sadar bahwa kesibukan kerja selama ini membuat mereka melewatkan begitu banyak kenangan indah dari masa pertumbuhan anak maupun kebersamaan dengan pasangan. Jadi apa refleksinya buat kita? Bekerja keras tentu gak salah. Apalagi kalau tujuannya untuk menafkahi orang yang kita cintai, itu ibadah. Tapi sebaiknya kita juga perlu ingat untuk senantiasa menyediakan ruang dan waktu bagi mereka. Karena uang itu bisa dicari lagi, sedangkan momen-momen penting itu tidak akan bisa diulangi. Maka kalau saran dari beberapa peneliti, sebisa mungkin kita memilih jenis pekerjaan yang memungkinkan kita untuk menjalani gaya hidup yang seimbang. Ada banyak orang yang menyuruh kita untuk menjadi sukses dalam karir dengan cara bekerja keras, bekerja cerdas. Mungkin sebelum kita bekerja keras, kita perlu memahami dulu apa tujuan dari kita kerja keras itu. Kalau bekerja keras itu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, maka apakah itu membuat kita bahagia? Teman bahagia, keluarga bahagia, pasangan bahagia? Maka ingatlah, kerja keras itu bukan satu-satunya cara untuk membahagiakan mereka. Mungkin kita bisa memberikan orang-orang yang kita sayang itu uang, harta, benda, tapi waktu yang kita berikan kepada mereka gak akan bisa digantikan oleh siapapun. Kemudian mereka juga menyesal. Seandainya aku berani mengungkapkan perasaan-perasaanku. Nah, ini juga salah satu penyesalan yang perlu kita garis bawahi. Jangan biarkan ada perasaan yang terpendam dalam diri. Apakah kita merasa suka atau perasaan gak suka, sampaikan sesegera mungkin. Jangan tunggu kesempatan itu menghilang. Express your feeling. Kemudian di antara kalimat penyesalan mereka itu, andai saja aku masih berhubungan dengan teman-temanku. Jadi ternyata kehadiran teman-teman dekat itu akan sangat membantu kita di titik terendah dalam hidup. Bahkan teman-teman itu bisa menguatkan kita untuk melewati kondisi kritis. Sayangnya,
Di era yang seperti sekarang ini, kita semakin terbiasa hidup individualis. Dan kita sering mengabaikan pentingnya persahabatan. Ketika suatu hari kita merindukan teman-teman lama, kita nggak tahu harus kemana mencari keberadaan mereka. Jadi refleksi bagi kita. Di tengah hidup yang sibuk, wajar kalau sesekali kita luput dalam merawat relasi dengan orang lain. Mungkin kita ingin fokus mengejar karir atau mengejar ketertinggalan dalam beberapa hal. Tapi berdasarkan pengamatan para peneliti, pada akhirnya kita justru tidak terlalu mengingat aspek-aspek materi di akhir kehidupan kita. Uang, jabatan, pekerjaan, enggak. Tapi yang kita ingat adalah wajah orang-orang yang kita sayang. Jadi jangan biarkan kesepian itu menemani kita. Pastikan kita selalu dekat dengan teman-teman, dengan keluarga. Jangan hanya sibuk menghabiskan waktu dengan kesibukan kita sendiri, tapi bahagiakan diri kita dengan tetap berhubungan bersama orang-orang terdekat. Penyesalan kedua, terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Caring too much about what other people think. Kalimatnya begini, andai saja aku benar-benar menjadi diriku sendiri, bukan hidup untuk mengikuti ekspektasi orang lain tentangku. Nah, ini juga ungkapan penyesalan yang paling umum di akhir hidup orang menurut beberapa penelitian. Ketika usia kita makin habis dan kita sejenak mengingat sejarah hidup ke belakang, mudah sekali untuk mengingat betapa banyak impian yang belum sempat kita wujudkan karena kita sibuk ngikutin ekspektasi orang lain. Jadi refleksi buat kita, sangat penting untuk menghargai dan mengusahakan impian kita sendiri. Selagi kita masih muda, masih kuat, masih sempat, jangan sia-siakan kesempatan untuk memperjuangkan impian. Apalagi kita berhenti hanya karena omongan orang lain. Rugi kawan-kawan sekalian kalau kita terus memikirkan apa yang orang lain pikirin tentang diri kita. Boros pikiran itu sama gawatnya dengan boros keuangan. Waktu kita akan terbuang percuma, sibuk menebak-nebak pikiran orang tentang diri kita. Bukankah jauh lebih baik kalau kita memikirkan apa yang kita impikan, fokus pada tujuan kita? Itu lebih berfaedah untuk masa depan kita dibandingkan ambil pusing dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Maka ini perlu kita latih mengelola pikiran sendiri, inner game. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita rugi? Memikirkan apa yang orang lain pikirkan itu hanya akan memupuk prasangka. Diri kita akan selalu was-was, tidak tenang dalam menjalani hidup sehari-hari. Yang muncul adalah pikiran-pikiran negatif, prasangka buruk yang datang menghampiri kita. Kita akan merasa orang lain membenci kita, tidak ingin kita berkembang. Sudah, tinggalkan kebiasaan semacam ini. Dan saat kita fokus pada prasangka orang, itu akan membuat hidup kita terus dalam keraguan-raguan. Akhirnya kita nggak bijak dalam mengambil keputusan. Kita nggak tenang, selalu dihantui dan dikontrol oleh bayangan-bayangan pikiran orang lain. Pada akhirnya kita nggak pernah betul-betul punya satu keputusan yang bulat, yang tangguh dalam hidup. Jadi lakukan apa yang ingin kita lakukan selama itu dalam batas halal, bukan hal yang buruk, bukan hal yang haram. Jangan disibukkan dengan apa kata orang. Fokus dengan apa yang orang lain katakan hanya akan menutup banyak kesempatan. Lebih baik kita buka pikiran kita, open mind, sebanyak-banyaknya menabung bekal pengetahuan. Dan seringkali pandangan orang itu subjektif. Daripada kita sibuk dengan pendapat yang subjektif, lebih baik kita dengarkan saran-saran yang kreatif, yang membangun, yang bisa membuat kita jadi produktif. Penyesalan yang ketiga, too much time on worrying, sampai tidak bisa menikmati anugerah karunia dari Allah. Setiap kita pasti pernah merasakan khawatir, takut ini, takut itu. Sebetulnya rasa khawatir itu adalah anugerah dari Allah agar kita bisa mengantisipasi masalah. Tapi saat tidak terkendali, rasa khawatir itu akan membuat kita stres. Gara-gara itu kita akan mengambil keputusan yang tidak bijaksana dalam hidup. Maka perlu kita mengendalikan rasa takut dan perlu kita melatih diri agar bisa menjalani hidup dengan lebih lega dan bahagia. Adapun khawatir yang baik adalah mengkhawatirkan kehidupan akhirat. Sebagaimana kalimat dari Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Khawatir memikirkan dunia adalah kegelapan bagi hati, tapi khawatir memikirkan akhirat adalah cahaya bagi hati. Nikmati begitu banyak anugerah karunia yang Allah berikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan 3 ini bisa jadi refleksi diri supaya kita tidak terjebak dalam penyesalan di hidup ini. Dan semua bermula dari dalam. Ini adalah tentang inner game.